Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Ken. Eh, saya selaku dosen pidana, doktor pidana, ketua masyarakat hukum pidana dan kriminologi di seluruh perguruan tinggi di Riau. Eh, Atas pertanyaan beberapa rekan, saya berikan satu komentar bahwa dari rentetan peristiwa pidana yang terjadi di Indonesia yang menerpa jajaran kepolisian, tentu kita melihat hal-hal yang sangat memprihatinkan. Namun pendapat saya dari mencermati dari proses pengungkapan itu juga harus memberikan satu respon yang positif terhadap institusi kepolisian. Karena yang berbuat itu adalah oknumnya, namun status sebagai kepolisian. Apresiasi kepada Pak Kapolri dan jajarannya, memang dari dulu tentu banyak yang terjadi, tapi dari kepolisian sebagai institusi, Pak Kapolri dengan cepat melakukan satu langkah tindakan yang diambil. Contoh misalnya ada satu rekayasa Sambo, tetapi bisa diungkap dengan proses yang dianggap cepat lah, kalau saya melihat cepat. Kemudian kasus sepak bola, karena itu musibah, kemudian adalah satu kealpaan yang diprediksi karena tidak ada unsur kesengajaan. Namun itu juga dalam tindak pidana tidak boleh dikesampingkan karena mengorbankan banyak jiwa. Kemudian terakhir kasus-kasus seperti ini juga di kepolisian ada beberapa di daerah. Namun ini adalah kasus yang unik ya. Karena jabatan dan pangkat yang uh, merupakan satu cerminan yang kenapa bisa dilakukan oleh oknum-oknum seperti ini. Jabatannya Kapolda, pangkatnya juga jenderal. Inilah perlu pengkajian dan rekrutmen ke depan, bagaimana sebenarnya proses-proses langkah-langkah rekrutmen di jajaran kepolisian, khususnya juga di sekolah-sekolah kepolisian. Sebab hal seperti ini juga perlu mengkaji studi banding di beberapa negara, misalnya di Eropa, Amerika. So di mana dunia ini pasti juga ada terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini, karena ini di antara 1.000 mungkin ada satu atau dua hal yang biasa. Tapi banyak yang memberikan hujatan kepada Pak Kapolri, kalau justru saya terbalik memberikan satu pujian yang terbaik bahwa ini langkah yang cepat, langkah yang penuh kehati-hatian dan perhitungan, karena suka tidak suka harus mengambil tegas, karena risikonya juga adalah risiko penilaian masyarakat. Maka konsep dan bagaimana strategi ini adalah Pak Kapolri yang tapi harus tegas, transparansi dan terbuka pada publik. Insya Allah masyarakat Indonesia akan memberikan suatu penilaian yang objek. Kalau ada pun barangkali penilaian-penilaian negatif, itu wajar saja, karena mungkin tidak menguasai satu objek, satu masalah. Tapi kalau hal seperti ini ya harus diberikan pemahaman, keterbukaan, sehingga masyarakat tahu dan paham. Mungkin lebih 10 tahun yang lalu di Riau ada kasus dulu ketika pembakaran satu polres di Inhil, sampai asrama dan pakaian-pakaian keluarganya pun saya memberikan komentar yang justru secara HAM membela kepolisian, karena anak istrinya tidak memiliki kesalahan, tetapi justru menimpa juga keluarganya, ya seperti pakaian pun dihamburkan waktu itu. Dan saya termasuk tim dari Inhil waktu itu, tokoh-tokoh mantan ketua DPR Pak Adenan dan tokoh lain, kami ada 6 orang waktu itu, dan saya dalam beberapa pertemuan saya berikan satu penilaian
pendapat bagaimana memecahkan persoalan seperti ini, karena ini masa ya. Dan sekali lagi memberikan doakan Pak Kapolri dan jajarannya yang begitu tanggap, cepat, khususnya juga bidang narkotika, karena sangat prihatin. Beberapa tahun yang lalu saya juga pengurus narkotika daerah, kemudian dikontrak oleh BNN dalam bidang penyuluhan, pengkajian di Riau, sehingga ke depan kami berdoa mudah-mudahan langkah ini membuat perubahan, bahwa tidak saja mungkin kasus Kapolda ini, tetapi di lain tempat mungkin perlu juga ketegasan bahwa hal seperti ini barangkali ada terjadi. Kenapa? Karena mudahnya transaksi narkotika ya sebagai barang masuk dari beberapa negara. Tentu ada permainan-permainan di sini. Ini yang perlu tegas, perlu diungkap. Apapun yang harus dilakukan, mesti Kapolri memberikan suatu support yang kekuatan penegak hukum di lapangan. Saya kira itu komentar saya.